korban, di mana kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 dengan korban inisial ALU umur 24 tahun, pekerjaan pelajar atau mahasiswa yang bertempat tinggal Blok Sidentus, Desa Kertasmaya, Kecamatan Kertasmaya, Kabupaten Kediri. Jadi berawal bahwa kami mendapatkan informasi telah terjadi hubungan dengan kekerasan, di mana berdasarkan dari keterangan yang diberikan oleh korban dan juga hasil pemeriksaan atau keterangan yang diberikan oleh tersangka, bahwa tersangka melakukan aksinya bertiga yang dilakukan oleh inisial saudara MA, saudara MF, dan juga saudara RN, di mana saudara RN sampai dengan sekarang masih status dalam pencarian kami. Berawal saudara RN mengajak kepada saudara MA dan saudara MF. Jadi saudara RN ini adalah yang berinisiasi untuk melakukan aksi kesulitan dengan kekerasan ini. Dikarenakan saudara RN ini telah mengetahui kondisi yang ada di rumah korban karena pernah bekerja untuk memperbaiki proses yang ada di rumah korban, dan menurut keterangan dari saudara MA yang bersangkutan menyampaikan bahwa pernah melihat saldo dari rekening yang ada di korban yang jumlahnya cukup besar, hingga akhirnya saudara RN mengajak saudara MA dan MF untuk melaksanakan aksinya dengan cara saudara RN mencokel jendela yang ada di belakang rumah. Selanjutnya saudara RN masuk ke dalam rumah dan membuka pintu belakang, hingga akhirnya saudara MA, saudara MF juga ikut masuk ke dalam rumah korban. Pada saat itu terlihat bahwa korban masih ada di ruang tamu, hingga akhirnya mereka tidak langsung melakukan aksinya. Ketika pada saat korban masuk ke ruang kamar tidur dan selanjutnya terlihat bahwa ke kamar mandi, dan pada saat selesai dari kamar mandi mau masuk lagi ke kamar tidur, akhirnya para tersangka melakukan aksinya dengan cara melakukan penyekapan terhadap korban, di mana saudara MF melakukan penyekapan dengan melakban mulut korban, mengikat tangan korban, dan selanjutnya meminta kepada korban untuk masuk ke kamar, dan sebelumnya juga perhiasan-perhiasan yang digunakan oleh korban dipreteli atau diambil seperti anting, gelang, kalung. Dan selanjutnya para tersangka memasuki kamar korban. Di situ juga mengambil beberapa uang ya dan barang-barang, termasuk juga buku tabungan dan juga ATM. Dan selanjutnya korban dibawa keluar dengan menggunakan sepeda motor, ya, sepeda motor, dan selanjutnya menuju ke mobil, di mana sebelumnya saudara MA ini telah menyewa satu buah mobil jenis Avanza yang memang sengaja disewa untuk melancarkan aksinya. Setelah itu korban dan para tersangka pergi, atau korban dibawa oleh para tersangka pergi ke arah Cirebon, ya. Selanjutnya pulang yang pertama ke arah Karanghampel, selanjutnya ke arah Cirebon, dan sempat ada inisiasi untuk dibawa ke Bandung, namun akhirnya sampai hanya di Sumedang. Sampai di Sumedang karena saudara MA yang bertugas untuk menyupir kendaraan merasa lelah, akhirnya pada pukul 06.00 keesokan harinya mereka beristirahat di sebuah hotel. Nah, di situ sempat kami tanyakan kenapa kok pihak dari hotel tidak curiga. Nah, menurut keterangan dari saudara MA menyampaikan bahwa korban adalah temannya yang dalam keadaan kondisi mabok. Akhirnya korban dibawa ke dalam kamar. Kurang lebih pada pukul 10 mereka keluar, dan akhirnya mereka berinisiasi untuk kembalikan
si korban di dekat rumah korban. Ya. Akhirnya ditinggalkan korban dan akhirnya korban melapor kepada orang terdekatnya, waktu itu ada bibinya ya, dan akhirnya keluarganya melapor kepada pihak kepolisian. Dari situ akhirnya kami menyiapkan personil kami untuk melakukan penyelidikan, mengidentifikasi dari para pelaku, ya, dan akhirnya diketahui bahwa pelaku berinisial MA, berinisial MF, dan juga berinisial RN. Dan selanjutnya kami melakukan pengumpulan alat bukti, memanggil saksi-saksi, meminta keterangan para saksi, melakukan olah TKP, dan juga mengambil CCTV yang ada kaitannya dengan aksi ini. Dan akhirnya kami mendapatkan CCTV yang merupakan dugaan pelaku yang berinisial MA, ya, di mana di sini terlihat bahwa saudara MA melakukan penarikan uang di ATM yang ada di salah satu minimarket, ya, beberapa kali, termasuk pada saat dia masuk ke minimarket. Di sini kita identifikasi ternyata ini adalah saudara MA yang memang sudah kita identifikasi sebagai dugaan si pelaku. Dari situlah akhirnya kita melakukan penyelidikan lebih lanjut dan akhirnya kita berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka MA dan juga MF di Jakarta. Pada saat itu MA kita temukan di kontrakan adiknya, sedangkan saudara MF kita temukan pada saat itu di tempat kerjanya yang baru di Jakarta, di sebuah restoran. Ya. Selanjutnya kami melakukan penangkapan. Pada saat melakukan penangkapan, tersangka mencoba melawan petugas, berusaha untuk melarikan diri, berusaha untuk membahayakan petugas, dan akhirnya kami lakukan tindakan tegas dan terukur. Dari hasil keterangan tersangka sama seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa inisiasi awal dari aksi ini adalah saudara RN yang saat ini masih status DPO-kan. Dan menurut keterangan tersangka bahwa memang mereka mengambil uang milik korban sebanyak 15 juta rupiah yang ada di ATM dengan cara berkali-kali mengambil di ATM, melakukan penarikan di ATM di minimarket maupun juga ATM yang ada di beberapa bank yang mereka lintasi sebelum menuju ke Sumedang. Tersangka MA merupakan residivis pada kasus pencabulan, ya. Sedangkan saudara MF merupakan residivis pada kasus pengeroyokan, ya, dan juga merupakan DPO pada kasus lain. Dan kami juga menetapkan tersangka satu orang, yaitu saudara NDN, di mana saudara NDN ini adalah penadah dari sepeda motor milik korban yang juga diambil oleh tersangka dan dijual kepada saudara NDN, dan saudara NDN pun mengetahui bahwa motor tersebut merupakan hasil dari aksi kuras tersebut, di mana korban, barang-barang korban, ya, yang diambil oleh tersangka adalah sepeda motor yang Honda Beat tahun 2018, ada perhiasan emas kalung 3 gram, perhiasan emas jenis liontin 0,650 gram, perhiasan emas jenis cincin 1 gram, cincin lagi berat 2,1 gram, terus gelang berat 1,950 gram, dan juga uang tunai di dompet Rp200.000, di rekening ATM Rp600.000, dan juga di ATM BJB 1 juta, dan juga ATM BCA yang cukup besar, yaitu sekitar sejumlah 15 juta rupiah. Kepada tersangka MA, MF kami kenakan dengan pengenaan pasal 365 dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Sedangkan untuk saudara RDN selaku penadah kami kenaan pasal 480 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun penjara. Demikian rekan-rekan sekalian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.